Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Pintu gerbang itu menggambarkan apa? Pintu gerbang pada zaman dahulu adalah tempat orang-orang memutuskan perkara. Tempat orang-orang memberikan penghukuman, pengadilan-pengadilan itu di pintu-pintu gerbang, saudara. Dan orang-orang terhormat yang ada di situ. Dan saudara tahu, ini juga gambaran yang indah bahwa Yesus kita itu juga diadili, disalibkan di luar pintu gerbang. Kalau saudara ke Israel, di luar pintu gerbang itu Bukit Golgota, Yesus disalibkan di sana, saudara. Penghukuman itu dijatuhkan buat Yesus kita. Ya. Nah, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan siapa? Boas itu. Jadi ada penebus yang lebih dekat. Nah, saudara, siapakah penebus itu? Nah, kita akan lihat, saudara. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang. Ingat angka 10. Saudara akan dapat gambaran. 10 itu lambang dari apa, saudara? 10 itu gambaran daripada hukum Taurat. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini semua." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita." Jadi dia tawarkan dulu sama penebus itu. Ya. Jadi saya melihat gini, saudara. Boas ini dia ikuti aturannya. Dia ikuti prosedurnya, dia ikuti prosesnya. Sekalipun dia tahu dia udah jatuh cinta sama Ruth ini, tapi dia tidak mau melanggar prosesnya, saudara. Dia tahu ada prosesnya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghormati proses. Bukan soal sekedar hasilnya, tapi soal prosesnya bagaimana. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menghargai. Makanya, saudara, kalau saudara lihat, kenapa Tuhan waktu ciptakan dunia ini, manusia ini, ya, tidak langsung manusia itu diciptakan tidak usah jatuh lagi dalam dosa. Pernahkah saudara berpikir, Tuhan kenapa ya Tuhan, kenapa manusia itu harus diizinkan Tuhan jatuh dalam dosa? Bahkan seperti Tuhan itu sengaja manusia jatuh dalam dosa. Kenapa mesti taruh itu pohon lagi? Jangan taruh itu pohon lah Tuhan, supaya manusia tidak ada kesempatan berbuat dosa. Kan kita semua aman. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, hari ini saudara tidak alami sakit penyakit, saudara tidak mengalami penuaan, saudara tidak mungkin bekerja keras banting tulang untuk bisa memperoleh sesuatu. Saudara, kenapa sepertinya Tuhan itu mengizinkan, bahkan sepertinya Tuhan sengaja taruh itu pohon di tengah-tengah taman? Kalau Tuhan mencintai manusia, bukankah lebih aman tidak ada itu pohon itu? Betul tidak, saudara? Sehingga tidak ada yang namanya proses jatuh bangun, saudara, manusia. Tapi sekali lagi, Tuhan itu mencintai proses. Kalau manusia tidak pernah gagal, manusia tidak pernah jatuh, dia tidak tahu bahwa dia butuh seorang juru selamat. Sebenarnya kita juga menghargai yang namanya proses dalam kehidupan ini. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang sulit, kalau engkau sedang mengalami nantikan janji Tuhan, kalau engkau sedang mengalami sepertinya Tuhan tidak ada, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Lihatlah ini sebagai satu proses di mana engkau dengan imanmu engkau berkata, "Aku percaya Tuhan selalu ada buat aku." Amin, saudara. Ketika engkau melihat segala sesuatu tidak seperti apa yang kau harapkan, ketika engkau melihat segala sesuatu tidak seperti apa yang kau inginkan, disitulah engkau belajar untuk melihat dan tergantung sama Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya bukan soal hasilnya, saudara. Saya mau bilang, emang hasil itu juga penting, karena pada akhirnya nanti kita akan bersatu dengan Tuhan. Tapi waktu kita bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya, kita tahu kita udah melewati berbagai macam proses, dan kita diajar sama Tuhan. Dan kita mengerti, Tuhan, aku tahu bahwa aku manusia yang tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku diciptakan untuk selalu tergantung dengan Engkau. Mana buktinya? Karena aku melewati begitu banyak proses di mana aku berusaha dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak mampu. Akhirnya aku tahu bahwa aku perlu Tuhan dalam hidup ini.